Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amin syaitanir rajim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jamaah rahmakumullah. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwa di dalam membangun keimanan yang baik, ya, itu dibutuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang definitif, ya, seperti bangun malam, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ataupun beristighfar di waktu sahur, ya. Begitu juga berinfak, ya, fi amwalihim aqul lis-sa'ili wal mahrum. Di penggalan berikutnya atau maqta' berikutnya Allah mengajarkan kita membangun keimanan lewat makhlukatnya, ya, atau yang disebut dengan at-tafakkur fil kauni, ya, tafakkur di dalam ciptaan-ciptaannya. Yang bagi orang beriman, ya, sesederhana apapun di dalam tafakkur terhadap ciptaan Allah, itu insya Allah sudah menghasilkan keimanan kepada Allah. Ya. Jadi ayatnya kan berbunyi begini, wa fil ardi, di dalam bumi ini, ya, terdapat ayat, ya. Apakah ayat dalam arti berbagai macam kemahakuasaan Allah yang luar biasa bagi orang-orang yang yakin. Ayatun lil muqinin. Ya. Jadi dipertanyakan begini, memang orang-orang beriman itu tahu apa tentang bumi ini, ya, sehingga Allah, ya, mengatakan renungilah, ya, atau ambillah pelajaran dari bumi ini, ya, niscaya kamu akan lebih beriman kepada Allah. Ya. Maka jawabannya, ya, seminimal apapun
pemahaman orang beriman terhadap bumi ini, ya. Misalnya dia tahu bumi ini ada bagian-bagian yang indah, ya. Kalau dia traveling misalnya, dia lihat luasnya laut, dia lihat eh, dia lihat indahnya pegunungan misalnya, ya. Cukuplah dia yakin bumi ini hebat, laut ini hebat, ya. Gunung-gunung ini hebat, tapi yang lebih hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptanya. Maka insya Allah ini sudah menjadi, ya, bukti wa fil ardi ayatun bil muqinin. Ya. Para ilmuwan, ya, itu sampai tahu, ya, bumi ini usianya sekarang berapa miliar tahun tahu. Ya. Ada yang mengatakan 5 miliar tahun. Ya. Bumi ini dari permukaannya sampai paling ujung bawahnya berapa ribu kilometer dia tahu. Ya. Itu kalau para ilmu pengetahuan. Jaraknya bumi dengan matahari ini berapa juta kilometer dia tahu semua. Pokoknya seluk-beluk keilmian tahu. Tapi karena orang-orang yang tahu ini dari awal berangkatnya bukan karena Allah, maka tidak sedikit orang yang sudah tahu detail seperti itu, tapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, ini untuk meluruskan, ya, satu ungkapan, ya. Ya. Memang orang-orang beriman itu ngerti tentang bumi ini sehingga Allah katakan fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Memang mungkin nggak ngerti semuanya, nggak ngerti detail-detailnya. Tapi kesiapannya untuk beriman kepada Allah itu sudah membuat dirinya setiap mengetahui bagian-bagian bumi ini yang menakjubkan, maka yang paling dipuji nomor satu adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, tidak sebaliknya, ya, ketika memang sudah nggak mau beriman kepada Allah, ya, semakin tahu tentang bumi, semakin jauh dari Allah. Ya. Namun kalau orang sudah beriman itu, ya, bersedia mengetahui kondisi bumi lebih dalam lagi, baik dengan cara membaca ataupun, ya, apa istilahnya, observasi, melihat kenyataan yang langsung, ya, tentu insya Allah akan lebih, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga bagi orang-orang beriman, ya, sekecil apapun, ya, apa yang ada di bumi ini, ya, akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Ya, ada contoh kecil ya, ada seorang syekh guru besar Madinah. Ya, Syekh siapa namanya Abdullah siapa gitu ya. Ya, itu ketika disuguhi ya jus kopior saja, ya, itu kekagumannya sampai membuat dirinya meneteskan air mata. Ya, mungkin bagi kita begitu aja meneteskan air mata. Ya, tapi begitulah ya keimanan yang bagus. Ya. Sehingga kita bertanya, ada apa Syekh dari minuman ini? Ya. Sehingga dia katakan, Maha Suci Allah bisa menciptakan buah-buahan seperti ini. Ya. Karena bagi dia saat itu baru pertama kali minum jus es kopior. Ya. Jadi dia berdecak kagum dengan rasa yang ada. Ya. Dan kemudian yang membuat dia ketakutan, ya, bagaimana kalau dia nanti di surga, bagaimana kalau dia tidak masuk surga, sehingga tidak lagi merasakan berbagai macam kenikmatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika di bumi aja ada ya buah yang senikmat ini, bagaimana nanti di surga. Ya, ya begitulah orang-orang beriman ya. Hanya dari es kopior saja menjadi sebuah nilai-nilai keimanan. Ya, ya begitulah kita bisa mengambil ibrah yang sudah seharusnya dari semua yang ada di bumi buat kita semakin beriman kepada Allah dan kita terjaga dari apa yang difirmankan oleh Allah di surat Yusuf ya. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya. Afa aminu an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Afa aminu an ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Ya. Jangan menjadi manusia yang berapa banyak ciptaan Allah di langit dan di bumi yang merupakan kemahakuasaan Allah, ya. Namun manusianya cuek. Wahum anha mu'ridun. Ya. Tidak menghasilkan apapun, ya. Peringatan apapun. Maka wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya. Bagi sebagian orang ya, lebih parah lagi, semakin dinasehati dengan fenomena alam, semakin syirik kepada Allah. Ya. Maka apakah manusia itu baru mau beriman kalau sudah kiamat itu betul-betul
di depan mata mereka, maka itu tidak ada gunanya. Ya. Yang kedua, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam manusia itu beriman kepada Allah, ya, di dalam melihat kemahakuasaan Allah yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya. Memangnya orang beriman paham tentang dirinya sendiri. Ya. Ya. Ya minimal menyadari, meyakini bahwa pencipta dirinya adalah Allah. Ya. Yang memberinya rizki, yang mengaturnya, dan lain sebagainya, ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjauhkan diri dari penciptanya. Ya. Maka akan lebih beriman lagi kalau kita mau pelajari. Ya nggak harus nunggu jadi dokter kan untuk tahu ya bagaimana kerja ginjal, bagaimana kerja jantung, kerja paru-paru, kerja limpa dan seterusnya ini ya. Berapa panjangnya usus manusia kalau dibentangkan misalnya, ya, itu luar biasa info-info yang ada ya, dalam ilmu pengetahuan. Ya. Ini seharusnya membuat manusia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Beriman terhadap atau ingat kepada Allah, lebih semakin beriman kepada Allah dengan ciptaan langitnya. Ya. Dan apa yang ada di dalam langit. Ya. Di ayat ini ya penjelasannya bahwa ya, pengaturan rezeki manusia itu diatur dari langit. Fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Dan di dalam langit di sana terdapat rezeki kalian dan apa yang dijanjikan buat kalian. Ya. Ya, di ayat yang lain yang dimaksud as-sama juga adalah hujan. Ya. Seperti ayat was-sama idzatir raj'i. Ya, hujan. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Jadi rezeki manusia sudah diatur di langit, sudah disediakan di langit. Ya. Sehingga manusia yang beriman kepada Allah ya, tidak mungkin mencari dari yang di luar yang dijanjikan. Ya.
ada sebuah kisah di zaman tabi'in, ya. Seorang yang akan berusaha mencongkel rumah untuk dia mencuri. Ya. Penghuninya membaca Az-Zariyat. Ya. Dia mungkin ingin buka pintu atau jendela. Ya. Ya. Penghuninya seorang wanita yang sedang membaca surat Az-Zariyat ini. Az-Zariyati Dzarwa Falhamilati Wiqra. Ya. Al-Jariyati Yusra. Sampai akhirnya pada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Maka pencuri itu merasa ternasehati oleh ayat ini. Ya. Dan di langit itu ada rezekimu dan yang sudah dijanjikan. Maka dia katakan, kalau sudah ada di langit buat saya, kenapa saya harus mencuri? Ya. Akhirnya dia hentikan, ya, usaha mencurinya, ya, tidak dia lanjutkan, dan dia bertaubat kepada Allah, dan dia segera banyak beribadah, banyak mencari ilmu, sehingga akhirnya jadi ulama di zaman ini. Ya. Ya entah ini hebatnya di siapa yang hebat ini. Ya. Apa pembacanya yang hebat sehingga bisa istilahnya menyentuh hati seorang pencuri, atau memang pencurinya yang sudah punya niat baik sehingga hanya dengan bacaan seorang nenek, ya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil daripada keimanan yang dibangun dari ayatul kaun, ya, ya, mulai dari wa fil ardi wa fi anfusikum wa fis samai, ya, seharusnya manusia itu, ya, di dalam mengimani, mempercayai, meyakini firman Allah itu meyakini dengan sedalam-dalam. Ya. Istilahnya apa iya, ya. Allah yang Maha Kuasa di bumi, di dalam diri manusia, di langit, ya, memberi penjelasan yang bohong, memberi janji yang bohong, ancaman yang bohong, ya. Kan nggak mungkin, ya. Namun demikian Allah memotivasi kita agar beriman kepadanya sampai perlu mengatakan fa wa rabbis samai wal ardi, demi langit dan bumi, innahu lahaqqun, sungguhnya Al-Qur'an itu pastilah benar, ya. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun, ya. Kebenarannya, ya, sepasti saat suaramu keluar dari mulutmu berbicara. Ya. Saat kita berbicara kan keluar suara tuh. Kapan bicara keluar suara. Kapan bicara
keluar suara. Ya. Tantiqun. Ya. Ya begitulah. Ya kebenaran ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kata orang Badui ketika mendengar ayat ini ya katanya tega manusia itu ya sama Al-Qur'an kok susah percaya. Padahal Allah itu sudah mencipta dirinya penyedia rezeki untuk dirinya dan seterusnya. Ya. Seharusnya berimanlah secara otomatis. Tapi ayat ini masih mengungkapkan dengan sebuah motivasi yang sangat kuat. Sumpah demi Allah, pemilik langit dan bumi, sungguhnya Al-Quran itu ya pastilah benar. Ya. Wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Ya. Sepasti saat kamu berbicara. Ya. Pasti keluar suara, pasti menghasilkan penjelasan-penjelasan dan lain sebagainya. Ya. Maka sebagian ulama dari ayat-ayat seperti ini ya. Ayat-ayat seperti ini kan berarti apa esensinya? Ya. Betapa benarnya ya, firman-firman Allah dalam Al-Quran ini. Ya. Jadi ayat ini semakna dengan waman asdaqu minallahi qila. Ya. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Waman asdaqu minallahi haditha. Ya, siapakah yang lebih benar? Ya. Penjelasannya daripada Allah. Ya. Semakna dengan qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Dari ayat-ayat seperti inilah diistihadkan. Ya, ingat ya, diistihadkan. Ya. Selesai membaca Al-Quran, ya, seseorang mengatakan Shadaqallahul Azim. Ya. Ini inspirasinya dari ayat-ayat seperti ini. Ya. Bagi sebagian kelompok orang-orang beriman, ya, kalimat Shadaqallahul Azim ini jadi masalah besar. Ya. Kira-kira sampai menjadi bid'ah. Ya. Dan setiap bid'ah itu dhalalah. Ya, nggak ada bid'ah hasanah. Ya, bid'ah pasti dhalalah. Ya. Bagaimana kita menyikapi yang benar? Ya. Oleh karena itu penting kita posisikan ya posisi syar'inya. Ya. Posisi syar'inya seperti yang dikatakan ini adalah ijtihad. Ya.
ijtihad sebagian para ulama ya yang untuk menunjukkan bahwa jiwa ini ya betul-betul beriman dengan Al-Quran, diungkapkanlah shadaqallahul adzim. Ya. Yang namanya ijtihad boleh dilakukan, boleh enggak dilakukan. Ya. Jangankan ijtihad, sunnah aja boleh dilakukan, boleh enggak dilakukan. Ya. Fikihnya kan begitu. Ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, insya Allah aman lah, nggak mungkin. Ya, ya, seseorang gara-gara ngomong Shadaqallahul Adzim aja dosa. Ya, kan bid'ah berarti dosa. Ya. Jadi karena istihad, jangan diposisikan seakan sebagai sebuah tuntutan. Ya, aduh kalau nggak ngomong Shadaqallahul Adzim berarti ini, berarti itu. Apalagi kalau nggak ngomong Shadaqallahul Adzim, bacaannya nggak sempurna. Ya. Seperti musabaqah tilawatil Quran tuh, kalau pesertanya ngomong Shadaqallahul Adzim itu bisa dikurangi nilainya. Ya, ya namanya perlombaan lah silahkan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya maka sifatnya netral. Ya. Yang mau ngerjakan silahkan, yang nggak ngerjakan ya silahkan. Ya. Istilah Shadaqallahul Adzim itu adalah kalimatut tasdiq. Ya. Ungkapan menunjukkan keyakinan. Ya. Andaikan orang yang dari takut bid'ahnya sampai melarang, nggak usah ngomong Shadaqallahul Adzim. Ya. Tapi dalam dirinya tetap ada keyakinan terhadap apa yang dibaca, udah selesai masalahnya. Ya. Sebaliknya, yang sudah baca wah beratus-ratus kali, tapi dalam dirinya tidak ada keyakinan, ya. Walaupun setiap selesai baca Shadaqallahul Adzim, maka itu Shadaqallahul Adzim yang enggak ada artinya. Karena Shadaqallahul Adzim tujuannya adalah untuk menambah tasdik, ya, ya, menambah keyakinan. Ya. Jadi kalau tanpa Shadaqallahul Adzim udah yakin, ya udah selesai. Ya. Nggak harus pakai Shadaqallahul Adzim. Ya. Tapi kalau dengan Shadaqallahul Adzim, dirinya merasa ter, teringatkan bahwa tadi yang saya baca adalah suatu kebenaran, maka insya Allah ya, Shadaqallahul Adzimnya lebih memberi manfaat. Kalau mau tidak disebut, lebih memberi pahala. Ya. Ya. Memberi manfaat. Jadi karena posisinya hanyalah sebuah istihad, ya, maka cara bacanya pun juga seharusnya netral. Boleh dijaharkan, boleh disiriahkan, ya. Boleh diragukan. Ya. Shadaqallahul Adzim. Boleh cuma dibaca biasa aja. Shadaqallahul Adzim. Ya. Karena kalimat Shadaqallahul Adzim itu terinspirasi oleh ayat-ayat seperti ini. Ya. Fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Ya.
Maka kehidupan nyata kita mengingatkan kepada kita pentingnya ya sumuliyat innahu lahaqqun. Ya, integralitas kebenaran Al-Qur'an. Ya. Ada orang yang meyakini kebenaran Al-Qur'an hanya ayat-ayat ibadah saja. Ya. Ada yang meyakini kebenaran Al-Qur'an hanya pada ayat-ayat ruqyah saja. Ya. Maka sudah seharusnya yakinilah kebenaran Al-Quran meliputi seluruh temanya. Ya, ya. Tema ayat-ayat rumah tangga, ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat bernegara, ayat-ayat politik, semua ayat-ayat kisah, ya, ayat-ayat surga dan neraka, ya, semua disikapi sama innahu lahaqqun. Ya, itu sungguhnya sebuah kebenaran, sebuah kepastian. Ya, ya. Maka parsial ya, seseorang sholatnya udah bagus, saum Ramadannya udah bagus, tapi ya begitu tidak percaya ya bahwa Al-Quran memiliki ayat-ayat mengatur tentang bernegara misalnya, maka ini menjadi ya, juz'iyatul iman, ya, menjadi keimanan yang parsial. Ya. Dan Al-Quran banyak mengecam ya, iman yang parsial misalnya di akhir surat Al-Hijr, alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran terpotong-potong. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya. Dan Allah memuji orang-orang yang beriman secara utuh. Alladzina amanu. Ya. Alladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu. Ya. Baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim. Ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Ya. Nah, itu bisa dibaca di An-Nisa ya. Ya. Di ayat 150, ayat 51. Orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya dan menginginkan ya perbedaan antara Allah dan Rasul-Nya dan mengatakan kami beriman kepada sebagian, tidak beriman kepada sebagian, dan menjadikan ini cara pandang ya, yang diyakininya. Ya. Maka Allah sebut mereka adalah orang-orang kafir. Ulaika humul kafirun haqqa wa'tadna lil kafirina adzaban muhina. Ya. An-Nisa 150, 151. Ya. Baik jamaah rahmakumullah, mohon maaf. Suara saya belum pulih sehingga agak berat bersuaranya. Saya cukupkan sampai di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.